Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak aman. Ayo lawan virus corona. Coronavirus atau COVID-19 adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Gejala munculnya virus COVID-19 berupa flu, demam, batuk, radang, sakit kepala, diare, sesak napas, dan pilek. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan telah menginfeksi kebanyakan negara, salah satunya Indonesia. Kasus pertama COVID-19 resmi dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 yang dialami 2 orang WNI yang diduga berhubungan secara langsung dengan WNA yang ternyata positif COVID-19. Pemerintah menyatakan status darurat pada tanggal 14 Maret 2020 dan pada awal April, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar-besaran atau PSBB. Pemerintah mulai membatasi beberapa sarana transportasi dan fasilitas umum. Kegiatan sosial atau kegiatan di luar rumah seperti sekolah dan bekerja juga dilakukan di rumah masing-masing. Saat ini, COVID-19 sudah membawa banyak perubahan bagi Indonesia, dimulai dari perubahan pola pendidikan di Indonesia sampai perubahan kondisi ekonomi Indonesia. Dampak COVID-19 yang sampai menimbulkan kontraksi ini disebabkan karena 3 hal, yakni penurunan daya beli, ketidakpastian investasi, dan penurunan harga komoditas. Dari sisi daya beli, pemerintah menyebut kemampuan konsumsi masyarakat saat ini melemah karena pendapatan menurun. Penurunan pendapatan ini salah satunya akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak COVID-19. Dalam sebuah diskusi virtual, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pradede mengatakan penurunan daya beli disebabkan oleh jumlah orang yang tidak bekerja semakin banyak. Perusahaan enggan merekrut pekerja, bahkan yang bekerja dirumahkan oleh perusahaan karena pengurangan jam aktivitas operasional. Dari sisi investasi, dampak COVID-19 terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang menurun sepanjang tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang berdampak pandemi COVID-19. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menunjukkan realisasi investasi dari penanaman modal asing atau PMA atau FDI sepanjang 2020 sebesar 412,8 triliun. Pencapaian ini minus 2,4% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 423,1 triliun. Dampak COVID-19 bagi FDI yang masuk ke Indonesia juga terlihat tidak terlalu besar tahun ini. Hal ini terlihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang menunjukkan realisasi investasi sepanjang kuartal 2021 mencapai 219,7 triliun dengan pertumbuhan 4,3 dari nilai tersebut sebesar 50,8 atau 111,7 triliun merupakan PMA, sedangkan sisanya sebesar 4,92 atau 108 triliun merupakan penanaman modal dalam negeri atau PMDM. Seperti disebutkan sebelumnya, dampak COVID-19 bagi perekonomian juga dirasakan dunia usaha yang terlihat dari berkurangnya aktivitas operasional. Ini merupakan konsekuensi penerapan pembatasan aktivitas masyarakat yang pada awal pandemi COVID-19 sudah ditetapkan melalui pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan ini kembali diperketat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Mari membantu dunia dengan cara mengurangi angka kenaikan COVID-19, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan seperti video-video sebelumnya.